Kostrat. Dengan kami, Kapten Infanteri Suryo sebagai dan Pos Ramil Mamba. Selamat datang di Pos Ramil Mamba. Satgas Yonif Para Raider 305 Tengkorak. Pos Ramil Mamba merupakan salah satu dari 6 pos Satgas Yonif Para Raider 305 Tengkorak di wilayah Kabupaten Intan Jaya. Pertama kali kami menginjakkan kaki di Kabupaten wilayah Intan Jaya. Yang kami lakukan pertama adalah melakukan pembenahan pos Ramil, yaitu dengan melakukan pembenahan box tailing dengan meninggikan box dan menutup dengan plastik agar awet dari cuaca di daerah penugasan. Melaksanakan uji pertahanan pos dengan menduduki titik di mana kemungkinan OPM dapat menyerang ke arah pos. Dengan demikian, titik tersebut kami dirikan pos pertahanan. Yang kami lakukan berikutnya adalah dengan melakukan pembenahan fasilitas pos. Di antaranya adalah melakukan pembenahan bak penampungan air, perbaikan instalasi listrik baik solar cell maupun genset, membuat ruang fitness untuk kegiatan olahraga agar terjaga kesehatan para prajurit. Untuk kenyamanan kami di pos, kami membuat taman-taman di setiap barak, kebun sayur kol, cabai, tomat, membuat kolam ikan lele yang hasilnya dapat dinikmati oleh pos dan juga untuk mengedukasi masyarakat. Kami juga melakukan pengecatan pos dan pembenahan barak prajurit agar tercipta suasana nyaman apabila kita berada di pos. Berikutnya adalah dalam rangka kegiatan pelayanan kepada masyarakat, kami membuat Villa Dharma Putra yang dilengkapi dengan sarana bermain anak, yang tujuannya adalah untuk kami berkomunikasi, bersosialisasi, dan berbagi kepada masyarakat. Itulah berbagai hal kegiatan yang kita lakukan ketika pertama kali kita datang di Pos Ramil Mamba. Kita datang dan terima, tak tahu mau berkata apa. Kita tinggalkan laksana surga. Tetap semangat. Terima kasih. Dari Pos Ramil Mamba, Kostrat. Selamat datang di Pos Kodim Persiapan. Kami, Letko Infanteri Bima Saramdhani, akan menjelaskan tentang pos yang kami tempati saat ini, yaitu Pos Kodim Persiapan. Awal kami datang, kondisi pos tidak senyaman dan selayak seperti saat ini, melainkan lebih terkesan terbengkalai dan tidak terawat dengan baik. Maka, hal pertama yang kami benahi yaitu membuat tanggul atau box perlindungan mengelilingi pos, serta membuat 4 titik pos jaga baru di atas ketinggian sekitar pos yang kami beri nama Pos Bukit Sadelor Ambon, Bandung, dan Cepu. Serta kami juga mendirikan pagar dan tower peninjauan untuk memantau situasi sektor depan pos sampai dengan aliran sungai yang berada di lembah, dengan tujuan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi rekan-rekan yang melaksanakan kegiatan administrasi di dalam pos. Selanjutnya, kami bekerja keras menjadikan Pos Kodim Persiapan sebagai pangkal ketahanan pangan, di antaranya dengan membuka lahan pertanian dan perkebunan, membuat kolam budidaya ikan lele, pembuatan kandang peternakan babi, dan peternakan ayam, yang hasilnya telah kami bagikan kepada masyarakat di sekitar pos. Dan Pos Kodim Persiapan juga dijadikan sebagai pusat edukasi bagi masyarakat yang ingin belajar menanam jagung dan sayuran, serta merawat ternak, ikan, babi, dan ayam dengan baik dan benar. Selain itu, kami juga berusaha untuk mengatasi kesulitan air bersih dengan membuat sumur dengan kedalaman kurang lebih 3 meter yang kami alirkan beberapa toren di depan pos sebagai air minum dan cuci tangan bagi masyarakat yang melintas, serta cadangan air bersih di pos apabila hujan tidak turun. Dan inilah kondisi Pos Kodim Persiapan saat ini. Kostrat. Kostrat.
Selamat pagi, saya Letnan 1 Infanteri Adi Jeffrey Pratama sebagai Komandan Pos Solomama. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang pos kami, Pos Solomama dari Satgas Yonif Paralel 305 Tengkorak. Kita sudah hampir 8 bulan, sudah hampir 9 bulan, mohon maaf, di sini sudah lumayan banyak yang kita perbuat untuk pos dan untuk masyarakat juga. Salah satunya ini tempat yang sekarang saya tempati. Ini kita buat spot foto. Kita bisa lihat di belakang kita langsung pemandangan yang sangat indah, Japaro Komplek. Kita juga ada buat media ketahanan pangan. Dan kita juga merehab total pos seperti box styling untuk agar kita lebih aman di sini ketika kita melaksanakan kegiatan administrasi. Dengan pos pengamanan juga kita rehab total semua agar yang jaga lebih aman dan lebih nyaman ketika melaksanakan tugasnya. Dan kita juga memasang lampu kelap-kelip untuk memperindah pos, untuk agar kesannya kita ini, tentara ini dekat dengan masyarakat ketika masyarakat lihat mungkin dari kampungnya. Dan ada juga kita membuat Bukit Kujang, karena kita dari pasukan Kujang dengan Bukit Kostrat juga. Kita buat di sini Bukit Kujang, Bukit Kostrat, karena kita juga sejatinya adalah pasukan Kostrat. Oh ya, yang terakhir kita juga buat kolam berisi ikan nila. Kita sambil ngasih makan setiap hari, membuat rasa bahagia di hati. Intinya kita di sini kita buat seperti home base. Oh ya, tidak lupa, ini kita juga buat taman bermain. Taman bermain ini buat masyarakat, anak-anak kecil yang sering kesini dari kampung Solomama dan dari kampung Wabita Dipa. Biasanya mereka kesini setelah pulang sekolah siang. Mereka kesini main di taman bermain dengan terutama anak kecil, dan kita juga ada program mengajar. Mari kita lihat kondisi pos Solomama sekarang. Kostrat, saya Letnan 1 Infanteri Wirawijaya sebagai Danpos J2. Inilah kondisi pos kami J2. Awal kami datang tidak ada seperti ini. Ada gapura, ada pagar dan lainnya. Alhamdulillah banyak perubahan yang sudah kami laksanakan untuk pos ini. Kemudian untuk yang berada mungkin di luar masyarakat juga. Kegiatan kami di sini melaksanakan salah satu kegiatannya yaitu melaksanakan berbagi patroli spesial yang dilaksanakan setiap tanggal 15 1 bulan sekali, di mana membagikan sembako kepada masyarakat yang tinggal di seputaran pos kami ini. Kurang lebih ada 35 rumah ataupun honai. Kemudian kita melaksanakan membangun bangunan, sarana prasarana, lapangan voli, kemudian futsal, kemudian kita buat tempat bermain anak-anak, tempat belajar Jagi Hitiapa, kemudian juga tempat berbagi saung Japugal Janambani, Harupa Datu berbagi, Kostrat melayani, saung Raja Aibon,
bisa digunakan oleh masyarakat yang ada di sini. Setelah dia sampai naik dari bawah ataupun dari kebun sana, dia nanti istirahat di sini. Kita nyiapkan minum, kopi, embeng, nasi, terkadang dengan nasi goreng ataupun dengan ikan, ayam, seperti itu. Kita juga membuat taman rekreasi Arupa Datu. Di situ kita sudah buat jembatan Arupa Datu yang lumayan panjang dan lumayan tinggi. Untuk spot foto, banyak masyarakat di sini, pendatang maupun yang asli, orang asli Papua, dia itu pada berfoto di situ. Karena menurut dia dan menurut kami itu bagus, indah. Seperti di kota-kota Bandung, seperti itu. Dulu kita datang, ini tidak ada. Kondisinya cukup memprihatinkan. Dari segi box telling, untuk pagar juga tidak ada. Untuk pengamanan ke pos kita juga sangatlah kurang. Akan tetapi setelah berjalannya waktu, kurang lebih kita 9 bulan, mau maju ke 10 bulan, maka hari-hari demi hari kita buat banyak hal yang bermanfaat di sini. Terakhir kita buat ada tempat bercocok tanam, seperti itu. Kostrat, selamat sore. Kami Letnan 1 Infantri Abdul Basir sebagai Danpos Bilogai. Di sini kami akan menjelaskan keberadaan atau kedudukan posisi pos Bilogai, di mana pos Bilogai ini berada di sektor paling barat di antara pos-pos yang lain di Kota Sukapa. Kami berada di ketinggian 2.500 mdpl. Adapun selain tugas tempur, kami juga melaksanakan kegiatan TER, di mana terkenal operasi teritorial, di mana setiap minggu 2 kali melaksanakan kegiatan berbagi dan Selasa dengan hari Jumat. Kita laksanakan berbagi makanan, dan sebaliknya pun sama dari Kota Sukapa menuju Tanah Becek. Kami pun berbagi masyarakat yang melintas di pos Bilogai ini. Dan berikutnya ada kegiatan anpangan. Di sini di pos Bilogai kami menanam beberapa sayuran. Jenis pertama adalah jenis kol dan sawi. Nah, di sini yang paling subur atau yang bisa cepat dipanen, mungkin kol kurang lebih 2 bulan kita sudah siap panen. Kostrat, kegiatan yang kami lakukan di pos TPG yaitu pembenahan pos, kegiatan teritorial dengan masyarakat, dan hiburan untuk prajurit. Untuk kegiatan pembenahan pos, kami mulai dari pembenahan box telling, memperbaiki pos-pos jaga, pembuatan tower peninjauan, pembuatan gorong-gorong parit perlindungan. Kemudian kami juga memperbaiki tempat ibadah, sholat dan gereja. Kemudian untuk tempat istirahat, tenda-tenda, barak-barak juga kami perbaiki. Salah satu program yang kami lakukan di pos TPG yaitu tanam pangan. Ternyata di sini tanah subur sehingga kami bisa melaksanakan tanam pangan. Jenis tanaman yang kami tanam yaitu cabai, tomat, kol, sawi, dan juga kangkung. Untuk proses pembuatan ladang ini, kami yang pertama itu mencari patok-patok. Kemudian kami pagari keliling ladang yang akan kami tanam. Kemudian kami ikat dengan kawat duri sehingga untuk babi di sekitaran pos tidak dapat masuk ke ladang yang kami buat. Kemudian kami buat petak-petak perbagian untuk tanaman-tanamannya, dibagi per jenis tanaman. Demikian penjelasan singkat mengenai program yang kami laksanakan tentang ketahanan pangan di pos TPG.
Kostrat.